Ada dua ya, yang saya sering saya kampanyekan ke berbagai penjuru, dan alhamdulillah wa syukurillah kita sudah mencapai di 4 negara: Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei. Basisnya sebetulnya adalah CTC, Creative Trauma Cleansing, dan praktisinya sudah hampir menyentuh 1.000 orang, termasuk trainer ya, yang tersebar di 4 negara. Forum komunikasinya sudah ada, namanya ICPA Indonesia CTC Practitioner Association. Ini sudah 4 negara teman-teman, alhamdulillah wa syukurillah. Dan itu dibangun dari tahun 2016. Saya menemukan teknik baru yang namanya Creative Trauma Cleansing itu tahun 2014, memantapkan diri 2 tahun, dan tahun 2016 saya buka pertama kali kelas di Surabaya. Nah, dari mana Creative Trauma Cleansing itu? Adalah bermula dari pengembangan atau pendalaman teknik NLP, Neuro Linguistic Programming, khususnya teknik edit submodality. Nah, oleh karena saya sudah sangat dalam, terbukti bisa sampai menemukan tools atau teknik baru yang namanya CTC, dan sudah diakui oleh para psikolog dan akademisi dalam dan luar negeri, bahkan sekarang sudah diteliti di Perlis University Malaysia oleh Dr. Umi Nur Nazahiyah tentang efektivitas teknik ini. Nah, oleh karena itu saya tidak menyia-nyiakan apa yang sudah saya dalami. Tidak hanya berhenti pada CTC saja, tetapi induknya ilmu CTC yaitu NLP, khususnya teknik edit submodality. Bagi teman-teman yang sudah belajar teknik NLP, teman-teman pasti sudah mengenal apa itu teknik edit submodality, karena teknik ini sangat populer. Kemudian berkembanglah teknik baru yang saya beri nama edit metaphor intervention. Intervensi edit metafora. Edit itu dari kata edit submodality, metafora itu dari teknik yang ditawarkan oleh David Grove. David Grove itu adalah psikolog, pakar NLP yang menemukan teknik metafor dan clean language. Ilmunya David Grove dengan edit submodality di-blended jadi satu, diramu lagi menjadi apa yang disebut edit metafor. Nah, inilah edit submodality, teman-teman. Ya, dari sini. Ini dikutip dari NLP Communication Model oleh Ted James, PhD. Di internet banyak, gambar ini di internet banyak. Ini sudah saya gambar ulang ya, supaya secara digital ini tidak menduplikasi gambar orang. Secara global, pengalaman kita itu masuk ke dalam pikiran dan perasaan itu dengan 5 indera. 5 indera, istilah dalam NLP disebut visual, auditory, kinestetik, olfaktori, dan gustatory. 5 indera itu masuk pengalaman apapun, termasuk trauma, termasuk bahagia, termasuk powerful, termasuk mindfulness. Semua pengalaman itu diterima oleh 5 indera, visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatory, yang ada di sebelah kanan ini. 5 indera ini merekam pengalaman eksternal atau real experience atau external experience, kemudian difilter, saya nggak jelaskan, waktunya cukup panjang. Setelah difilter, kemudian menjadi pengalaman internal. Inilah yang akan saya jelaskan. Nah, pengalaman internal itu kalau di dalam gambar aslinya ini bukan persepsi tetapi map, dan ini bukan emosi tapi state. Tapi mohon izin permisi, ini saya terjemahkan secara bebas, tapi insya Allah di atas 90% sama maknanya. State saya maknakan sebagai emosi, dan map saya maknakan sebagai persepsi, supaya mudah dijelaskan kepada banyak kalangan. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa ketika kita menyimpan sebuah pengalaman, bentuknya adalah persepsi. Dan persepsi itu juga dibentuk oleh logika dan
Ini teman-teman, ada visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatori. Apa itu? Visual adalah gambar, bukan mata ya. Kalau ini mata, tapi kalau di sini gambar. Auditory adalah suara. Ya, di dalam memori auditory itu bentuknya suara. Kalau di dalam sensor bentuknya adalah telinga. Kinestetik bentuknya rasa. Kalau di sensor bentuknya adalah kulit. Olfaktori di sini bentuknya bau. Kalau di sensor bentuknya adalah hidung. Gustatori adalah rasa taste, pengecap ya, asin, manis dan seterusnya. Di sini bentuknya adalah mulut atau lidah. Nah, itu teman-teman sekalian. Ini menyimpan pengalaman kita, ini kita simpan dalam bentuk ini. Nah, kalau strukturnya ini kita ubah, visualnya kita ubah lebih besar, maka emosi kita bertambah. Kalau kita perkecil, emosi kita menurun. Sama, suara juga begitu. Kalau kita edit, suara kita besarkan, maka emosi kita bertambah. Emosi itu apa? Kalau rasa takut, ya takutnya makin takut kalau bertambah. Kalau rasa benci, ya bencinya makin benci. Kalau trauma, ya makin takut. Nah, begitulah kira-kira. Ya, dengan mengubah komposisi ini, maka kita mengubah emosi, bahkan bisa menghapus emosi. Nah, inilah yang disebut teknik edit submodality. Submodality itu ini, visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatori. Ini kita sebut modality. Itu ada subnya. Subnya adalah besar kecil, jauh dekat. Ya, nah itu kalau kita edit subnya itu, jauh kita dekatkan, dekat kita jauhkan, itu bisa ngubah intensitas emosi. Dan ini teman-teman, ini proven ya, ini teknik. Jadi tidak sekedar teoritis, tetapi benar-benar sudah kita praktekkan kepada ribuan orang. Ya, kalau di seluruh dunia, pakar-pakar NLP mungkin sudah jutaan orang ya. Di kami sendiri beserta grup, itu sudah ribuan klien kita menggunakan teknik ini. Nah, apa dampaknya kalau emosi berubah dari gambar ini ya? Mari kita lihat. Kalau emosi berubah maka fisiologi berubah. Fisiologi adalah mimik dan gestur. Ya. Kemudian juga perilaku kita berubah. Emosi yang menetap ini menyebabkan kita punya sikap dengan belief and value tertentu. Maka kalau emosinya berubah, sikap kita berubah. Automatically teman-teman. Sehingga perilaku kita berubah karena perilaku itu dibentuk oleh sikap, dibentuk oleh mindset. Ya. Nah, begitu juga emosi kalau berubah, persepsi itu otomatis berubah. Ini canggihnya, ini banyak tidak disadari orang. Bahwa kita merubah persepsi orang itu mudah sekali, yaitu dengan mengubah emosinya. Ini penting ya Bapak Ibu semua. Dan ini proven. Ini tinggal kita memerlukan mungkin para akademisi untuk meneliti. Oh iya toh, kok emosi berubah, kok persepsi berubah. Nah ini sudah kita amati dan kita praktekkan. Ngubah emosi itu bisa merubah perilaku orang. Hanya ngubah emosi. Kita tidak perlu memasukkan sugesti baru, tidak perlu memasukkan knowledge baru, kita tidak perlu menasehati. Hanya emosinya diubah, maka persepsi berubah dan perilaku berubah. Nah, ini emosi ini ke atas ke bawah pengaruhnya, ke atas mengubah persepsi, ke bawah mengubah perilaku. Ya, perilaku dan fisiologi. Tapi memang persepsi juga bisa mengubah emosi. Artinya orang itu kalau kita nasihati, orang itu kalau kita kasih fakta baru, maka emosinya berubah. Yes, tetapi pendekatan kita lebih radikal. Yaitu emosinya yang diubah. Dengan apa? Dengan mengubah submodality-nya, ya, mengubah memorinya melalui edit submodality. Nah, itulah kira-kira cerita tentang edit submodality. Sekarang kita lanjutkan.